Itu ayat 18 bilang begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, Tuhan mau kita setia, saudara. Masalah pergumulan apapun yang kita hadapi, tetap kita setia. Amin. Karena kita bukan apa kata dunia ini, apa kata Yesus atas hidup kita. Mari siapkan hatimu, bawa ucapan syukur, bawa hidupmu hanya buat Yesus. Kami hanya ingin dekat denganmu Tuhan. Kami tak akan pernah bertukar kesetiaan itu dari apapun. Bahwa kami lebih lagi mengenalmu Tuhan. Kebaik Tuhan. Sebab hanya Yesus yang kami perlukan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Kita awalkan pujian ini. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selalu. Berikan kemuliaan buat Yesus. Selamanya dia harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Mari lebih sungguh-sungguh dari awal. Kau hanya dekat Yesus. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Apa yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bersama saya undang jemaat bangkit berdiri. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Apa yang paling berharga hanya Kau Yesus.
selamat. Mari lebih tinggi lagi angkat suaramu, sebab ada Yesus yang terbaik bagi hidup kita. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Yes. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamat memilihmu bagian yang terbaik. Yang kami mau Tuhan, kita komitmen hidup kami akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamat memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya, oh hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Mari ambil waktumu sembah, bawa hidupmu, bawa ucapan syukurmu. Layaknya semua, kalau tujuan hidup kami, kalau alasan kami pada sore hari ini, Kau baik Tuhan, Kau terlalu baik Yesus. Kami selalu dekat padamu, kami selalu menikmati hadirat-Mu. Yesus, sebab hanya Kau Yesus, Kau Yesus di hidup kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, yang kami tahu hanya Kau Yesus. Ada yang lain Yesus. Oh, glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Kau tak peduli siapapun, sebab Yesus hanya peduli setiap kita masing-masing. Yesus hanya peduli apa kata orang atas hidupmu. Yesus peduli atas hidup saudara dan saya. Mari sungguh-sungguh datang sembah Dia. Ya Kau Yesus, ya Kau Yesus, tiada lain yang kami rindukan, tiada lain yang kami inginkan. Menyembah-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami baru banyak punya asal. Yesus, kami sembahkan, kami pujikan, biarlah kemuliaan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu. Kami gak mau sia-siakan momen sore hari ini Tuhan. Ya kami mau terus bangun hubungan intim dengan-Mu, bermazmur bagimu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada Kau yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yesus gak cari harta, Yesus gak butuh karir dan jabatan. Yang Yesus butuh hidupmu, hatimu.
Mari angkat kedua tanganmu. Yesus, ini kami Tuhan. Terima kasih yang terbaik hanya buatmu Tuhan. Merelakan segala-galanya hanya untukmu Yesus. Ku beri yang terbaik, yes, bagimu. Amin. Ku relakan segalanya yang terbaik, yes, ya bagimu. Senang hatiku, yes, dan senang jiwa. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik buatmu Yesus. Ku beri yang terbaik, yes, amen. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Mari lebih tinggi angkat suaramu. Kasih yang terbaik buat Yesus. Oh. Ku beri yang terbaik, amin, bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik buatku. Kami beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Sama sekali lagi, lebih lagi. Mari jemaat angkat suaramu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hatiku, senang hatiku, dan senang jiwaku. Berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi hanya buat Yesus, Raja di atas segala raja dalam hidup ini. Oh, makasih Yesus, makasih Tuhan. Kau layak dapat yang terbaik dari kehidupan kami. Oh, haleluya. Mari semua yang memberikan yang terbaik bagi Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Saudara mau kasih yang terbaik buat Yesus. Amin. Berapa banyak mau kasih terbaik buat Yesus? Haleluya. Kalau kasih yang terbaik, sementara kata memuji itu dia setengah-setengah. Haleluya. Tanpa kecilnya kita bikin penuh dengan sukacita surgawi. Yesus selalu mempesona bagi hidup saudara dan saya. Pusing masalah boleh banyak, Yesus tetap terbaik bagi hidup saudara dan saya. Ngomong dulu, pada tepuk tangan dari segala ruang. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku.
bersama mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bakal hidupku, kau bakal hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri. Ayo, mari menyanyi kasih lagi buat Yesus. Yuk, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Dalam perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Dalam perbuatanmu asing, hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bakal hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau bakal, mana tepuk tangan katanya Yesus terbaik semua. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Menjaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau bakal hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yesus, jangan boleh. Terus coba tepuk tangan di atas buat Yesus. Masih kita buat Yesus semua. Saudara percaya Yesus baik. Jangan duduk, masa berdiri buat Yesus sedikit saya tak bisa. Haleluya. Saudara, Yesus baik. Kata-kata saya, Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Tunjuk bagi hidupmu, bagi keluargamu, sekarang sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Masih menyanyi, jangan stop. Surga itu penuh dengan pujian dan penyembahan. Surga ada orang-orang yang masih surga. Yes, come. Yeah. Come. Jangan ada kesudahan, kasih setia Tuhan, lalu baru aku bagiku.
lagi hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru melaku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Yang Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang semangat adalah tiada berkesudahan, kasih setiamu selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya jemaat yang bilang Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mana suaranya buat Yesus semua? Sekali lagi jemaat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Dia yang terbaik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dengan kemuliaan buat Yesus. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Karena Yesus baik buat hidup kita, saya percaya banyak yang bersaksi. Dia tadi kayaknya mau nyanyi. Dia kacau. Ibu kita. Kayaknya hambanya mau begini-begini. Bagus. Bella. Bella. Haleluya. Ini begini buat kita. Dari sini, kan enggak kan jauh. Ya. Dela, Dela. Ya, aku pernah mimpi nih, belum lama aku mimpi pakai baju baru, tapi baju barunya warnanya kuning, bajunya hem laki tapi bajunya kuning. Aku mimpi pakai baju kuning sama pakai mahkota di atas kepala aku. Nggak tahu itu maksudnya apa, nggak ngerti ya. Katanya sih orang bilang katanya wah bahaya loh, hati-hati katanya. Nggak ngerti lah bahayanya apa, nggak ngerti. Apa saya mau dapat sakit, apa mau apa?
Pokoknya baju kuning itu yang saya pakai bagus sekali, tangan panjang yang ada kerahnya. Bajunya model kayak model baju laki tapi model ada kerahnya. Bajunya baju baru warnanya kuning sekali. Dan saya pakai baju kuning dan pakai mahkota di atas kepala saya. Saya tahu maksudnya apa ya. Jadi mudah-mudahan ya jangan sampai terjadi apa-apa ya. Saya cuma mau tahu sih mimpinya itu artinya apa, maksudnya apa. Aku sendiri nggak ngerti gitu. Karena kalau di rumah tuh saya kadang-kadang suka sakit lambung lah, sakit kepala, sakit apa. Saya sendiri nggak ngerti lah. Mudah-mudahan Tuhan kasih saya kesehatan ya. Terima kasih ya. Sekarang saya mau puji Tuhan. Lagunya sebentar. Berikan tepuk tangan. Gas. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Terima kasih Dena. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Dela mau diantar dulu. Baik, masih ada yang bisa siap. Haleluya. Yes. Shalom. Puji Tuhan, nama saya Markus. Saya baru keluar Februari kemarin dari Rutan Cipinang. Nah, saya bersama Pak C juga melayani di gereja di sana, dan saya ketemu Pak Gani juga udah 2 kali, karena saya udah 2 kali masuk penjara. Ya sebenarnya Tuhan terbaik. Tuhan terbaik karena saya mengenal narkoba dari kelas 6 SD.
SD. Kalau teman-teman tahu Kampung Ambon di Cengkareng, nah rumah saya di situ. Jadi untuk yang namanya mungkin bagi orang-orang yang nggak narkoba nggak tahu ya kan. Tapi kalau bagi semua pengguna narkoba pasti tahu daerah itu. Dan pertumbuhan saya dengan keadaan rumah yang broken home, tapi saya selalu mencari alasan dengan broken home itu sampai akhirnya saya jatuh di narkoba terus-terusan. Saya bukan cuma sekedar market, tapi saya juga dagang. Kalau Pak Gani kan dagangnya aksesoris handphone, kalau saya dagangnya narkoba. Jadi 2 kali saya masuk, dan yang kedua ini saya masuk benar-benar dibuat Tuhan tuh ditelanjangin habis-habisan. Artinya nggak ada Pak satupun kekuatan saya, baik hasil dari narkoba, baik uang ataupun segala sesuatunya nggak ada. Dan di situ saya ada dalam titik kayak akhirnya saya katakan sama Tuhan, saya bilang gue nyerah Tuhan, gue nyerah. Dan mulai dari hari itu sampai hari ini, puji Tuhan, saya nggak jualan lagi narkoba. Dan pada saat saya pulang Februari kemarin pun, dalam keadaan pandemi gini, saya pertama kali berpikir kalau saya mau ojek online, karena basically-nya saya dulu ojek online. Jadi saya lulusan pariwisata, orang yang harusnya dapat kerjaan yang benar dan masa depan yang benar, tapi karena narkoba semuanya hancur. Kenapa? Karena saya berpikir ngapain saya kerja? Tinggal duduk, nelpon dapat duit, dan duitnya pun nggak kecil ya. Jadi buat apa saya kerja? Buat apa saya punya jabatan? Maksudnya punya title kuliah tinggi-tinggi. Tapi saya lulus kuliah di Sahid dan semuanya hancur mulai karena kena narkoba itu. Hancur, semua hancur. Dan untuk teman-teman yang belum pernah terjun di dunia itu, saya cuma berpikir gini, guys, nggak ada gunanya. Saat kita terjun untuk cari duit di dalam narkoba, hukumannya nggak sedikit. Dan di dalam penjara pun biaya hidupnya nggak sedikit. Boleh tanya, boleh tanya teman-teman yang sudah ada di dalam, biaya hidupnya nggak sedikit. Jadi nggak ada gunanya. Kumpulin duit banyak-banyak, habis itu duitnya habis buat hura-hura, terus keluar nggak punya apa-apa, mulai lagi dari nol. 2 kali saya begitu. Jadi saya berpikir nggak ada gunanya, men. Dan seperti apa yang saya ngobrol juga bareng, saya ketemu Pak C, ketemu Pak Ari, ini something yang menurut saya luar biasa sih. Ini mimbar pertama saya naik setelah saya bebas. Saya jarang gereja onsite, saya cuma gereja online. Dan saya bersyukur banget bisa ada di sini, bisa ada sama teman-teman. Bersyukur banget bisa ada ketemu Pak Gani, ketemu Pak Ari, dan banyak hal. Sesuatu yang Tuhan mulai percayakan, sesuatu yang baru hari ini dengan pekerjaan yang baru, yang menurut saya nggak masuk akal. Seorang Markus bisa mau kerja-kerja begitu. Tapi saya percaya begini, setiap kita punya masalah masing-masing. Nggak harus sama kayak saya, tapi setiap kita punya problem masing-masing. Tapi problem berbeda, sakit penyakit, keuangan, keluarga, istri, suami, anak. Tapi kita tetap punya satu Tuhan yang sama. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak mau berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang saya rasakan. Saya yang berubah. Saya yang tinggalin dia. Dan saya berdoa, jangan kita tinggalin dia lagi. No matter what, apapun masalah, Tuhan tetap jalan keluar. Amin. Itu aja kesaksian saya boleh nyanyiin. Ini lagu yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam setiap musim hidupmu, kalau kita harus kejar hadirat Tuhan. Gak ada yang lebih baik selain berada di dalam hadirat Tuhan. Gak ada.
Saya nggak tahu teman-teman, tapi saya pernah punya duit yang banyak karena narkoba. Saya pernah punya orang-orang yang kalau buat narkoba tuh bisa lakukan apa aja, men. Bahkan dia bisa jual diri karena narkoba hanya karena buat saya. Saya pegang bahan itu, pegang narkoba itu, duit, perempuan, semuanya ada. Tapi nggak ada satupun yang bisa memberikan damai sukacita selain daripada hadirat Tuhan. Nggak ada. Saya cuma bisa bilang hal itu. Jadi apapun masalahmu, nyembah Tuhan, sembah Tuhan, dekat hadiratnya luar biasa. Haleluya. Biar lagu ini jadi berkat untuk kita semua. Amin. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirku di dalam hidupku. Biar Tuhan yang makin besar, kita makin kecil. Lagi sebutnya. Mari mau nyanyi sama-sama ya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu Tuhan, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, amin, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami membawa sembah kami hanya padamu. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu,
Tuhan Yesus berkati. Tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Baik, terima kasih Bapak saksiannya Bro Markus. Tetap setia, acara komunitas terus saling menguatkan. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Siap menerima firman Tuhan? Coba bilang sekali kiri kanan, siapkan hati buat firman Tuhan. Haleluya. Benar tadi Bro Markus bilang, jangan cari tempat lain, cari hadirat Tuhan. Kalau mau cari damai, sukacita, hanya datang sama Yesus. Temukan Yesus, ya sebentar kamu dengar dari hambanya firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya ulang cepat, kita bangkit berdiri. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Tak satu pun dapat menghiburku,
menolong. Sebab hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hambanya, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau begitu sempurna buat kehidupan kami, sehingga kami datang hanya sama Engkau Tuhan. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan kehidupan kami hanya Engkau Tuhan. Kami tidak akan datang ke tempat yang lain, kami cuma datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kalau kami berkumpul di tempat ini, bila kami mendapatkan Engkau, kami menemukan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan. Berkasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Firman bagi Tuhan. Apa kabar? Biasa ya. Wah. Jadi saya ketemu Markus tuh di dalam tuh. Gus. Iya Pak. Dulu kami sama-sama berkarir di dalam sebagai seorang tahanan. Ya, tapi di sanalah kami menemukan Tuhan, di sanalah kami menemukan kasih Tuhan. Sehingga kami tahu kenapa kami ada di bumi ini, kenapa kami dilahirkan. Kami jadi benar tahu apa yang harus kami perbuat. Perbuatan jahat yang manusia katakan yang ditaruh di label sama hidup kami, ketika kami menghampiri Yesus, itu menjadi sebuah anugerah. Kalau kita berangkat dari banyak masalah kita, kalau kita berangkat dari masa lalu kita, kemudian kita datang sama Tuhan Yesus, itu akan jadi anugerah. Kenapa? Karena kita melibatkan Dia di aspek hidup kita. Kebanyakan kita tahu tentang teori, kebanyakan kita tahu tentang firman Tuhan, tapi kita nggak tahu kenapa kita ada saat ini. Kita hanya pandai berteologi, ya. Kita hanya pandai membaca Alkitab. Ketika di absen sama senior kita di gereja, siapa yang saat teduhnya tidak pernah bolong, kita angkat tangan paling tinggi. Kita orang yang paling mengerti baca firman Tuhan. 1 tahun udah nyelesain 2 kali baca firman Tuhan, tapi kita tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Kita cuma siap untuk menjadi label-label yang dikatakan sebagai Kristen dalam tanda kutip, tapi kita tidak pernah menghidupkannya dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, sehingga dimanapun kita berdiri, kita tidak memiliki nilai apapun. Kita tidak memiliki arti apapun. Sehingga bukan menjadi sebagai duta kerajaan surga, kita hanya sebagai orang yang berbicara tentang firman Tuhan. Hanya itu saja. Kita melayani Tuhan setiap hari Minggu. Kita punya latar belakang sebagai hamba Tuhan, tapi kita gak fokus lagi sama melayani Tuhan sejatinya. Kita hanya diam dan kita hanya membiarkan diri kita menjadi seorang jemaat yang tugasnya mengisi kursi-kursi di gereja, tanpa kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dibanding kita cuma duduk di bangku gereja. Kita lupa tentang alasan kenapa kita harus hidup. Kita lupa alasan kenapa kita harus ada di muka bumi ini. Hari ini kita mau belajar kenapa kita ada di tempat ini, supaya kita lebih dalam lagi mengerti bahwa hidupmu di bumi ini bukan untuk penuh-penuhin doang dan tidak sia-sia. Jangan menjadi sebuah barang yang memenuhi sebuah tempat, tapi nggak tahu gunanya buat apa. Saya yakin awal mulanya diciptakan pesawat terbang, yang paling tahu kenapa pesawat terbang itu jadi adalah siapa yang membuatnya. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan kita hidup untuk apa, bukan beretorika, bukan kita mencari saya harus bikin A, B, C, tapi kamu tanya sama si pembuat hidup kamu. Hampiri Yesusnya dulu, hampiri Tuhannya,
Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang kita lebih Tuhan daripada Tuhan. Kadang-kadang kita lebih so tahu daripada yang ciptain kita, sehingga kita berpikir bahwa apa yang kita perbuat udah paling benar. Itulah kenapa bersekutu itu penting sekali. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Baru mulai udah seru ya. Seru ya. Gue juga kasih kan kejadian itu. Kita buka Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Mari kita baca firman bersama-sama. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah yes. Terus tujuan Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita lanjutin di 1 Korintus 10 ayat 31. Diciptain, dibikin, dibuat segambar dan serupa dengan Allah. Untuk apa? Untuk berkuasa. Untuk apa lagi? Perbuatan-perbuatan tersebut untuk apa lagi? 1 Korintus 10 ayat 31. 2, 3. Aku menjawab, jika kau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Tujuan hidup kita nggak ada yang lain selain memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan tujuannya untuk memuliakan Allah. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, ketika itu tidak memuliakan Allah, ada yang salah. Ketika tujuannya mulai belok, tidak memuliakan Allah, ada yang salah. Kaya salah nggak, Pak? Nggak salah. Apakah itu memuliakan Allah? Belum tentu. Benar nggak? Kita fokus kalau bilang, gue pingin berhasil, gue pingin kaya. Ya, memuliakan Tuhan nggak? Benar nggak? Cara kaya banyak sekarang. Kerja keras, ada kesempatan kita ambil, landasi dengan doa, berpuasa, kerja yang benar, jadi orang baik, tidak pernah henti, kaya. Saya masuk ke rumah orang, saya rampok rumah orang itu, saya ambil duitnya 2 miliar. Kaya nggak? Kaya. Sama-sama kaya. Memuliakan Tuhan yang mana? Kerjakan yang pertama. Banyak kerjaannya, tapi memuliakan Tuhan apa enggak? Tapi jangan fokus sama kayanya. Udah berusaha belum kita? Ada bilang, ini orang kayaknya hoki. Saya percaya hoki ya itu berkat Tuhan. Tuhan bisa berkati kita dengan cara apapun, tapi tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya tetap tidak kemana-mana. Kalau engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Simple. Kita yang bikin ribet, Pak. Pokoknya gue kaya. Kalau gue kaya nih ceritanya, nanti gue bisa sumbang gereja. Kalau gue kaya nanti, gue bisa sekolahin orang untuk sekolah teologi ya. Kalau gue bisa kaya, gue bisa jadi seorang pemimpin yang bisa bikin bantu supaya gereja gak pakai kita juga Tuhan bisa bikin. Kita ngerasa kita udah paling hebat, kita mengendalikan apa yang Tuhan pikirin. Padahal belum, bukan itu yang Tuhan mau sama hidup kita. Kita fokus apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Selalu gitu. Tapi yang tahu benar tentang hidup kita cuma Tuhan. Muliakan dia dalam hidup kita, bukan uangmu, bukan kayamu. Apa artinya jadi kaya tapi nggak mengenal Tuhan? Biarlah hidup kita sulit, tapi dalam setiap pengharapan kita tetap cari Yesus. Di saat kita memiliki step yang baru, kita punya harta yang banyak, punya uang yang nambah,
pribadi mana yang pertama kita tinggalin? Tuhan Yesus. Saya pernah bilang kan, diberkati Tuhan, berkati saya Tuhan. Saya mau bikin sesuatu, Tuhan bikin berhasil. Tapi kita mundur dari Tuhan dengan uang yang Tuhan kasih. Kita mundur karena uang yang Tuhan izinkan ada di hidup kita. Kita recehkan Tuhan dengan berkat yang Tuhan kasih. Muliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Kita belajar. Yang pertama, menjadi seperti Kristus. Kita buka Galatia 5 ayat 22. Semua tahu ayat ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, setia, lemah lembutan, penguasaan diri, dan menentang hal ini. Terus barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan dagingnya dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dia kita hidup oleh roh, baiklah hidup juga dipimpin oleh roh. Buah-buah roh. Memiliki karakter Kristus adalah memiliki karakter yang berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Kasih melengkapi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Di dalam sukacita pasti ada kasih. Di dalam damai sejahtera pasti ada sukacita. Ngerti ya maksud saya? Itu jadi paket tidak terpisahkan satu sama lain. Di dalam kesetiaan ada kasih, ada sukacita. Di dalam kesabaran ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan. Semua menjadi satu lingkupan, satu ikatan. Bukan berarti kasihnya tidak, ketika kasih berdiri sendiri terus tidak ada sukacitanya. Enggak. Karakter tidak bisa terpisahkan satu dengan di dalam kelemah lembutan ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kasih. Tidak bisa tercerai-berai, itu menjadi satu kesatuan namun dijabarkan. Punya karakter seperti itu. Jadi kita buka nih contohnya. Kita terkadang berpikir bahwa hidup kita sudah melakukan yang terbaik, good. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, yang Tuhan mau lebih dari yang kita pikirkan. Kita buka. Mari kita buka coba saya lupa Matius. Coba kita buka Matius 19. Matius 19 sorry. Matius, sorry. Bukan. Lukas gitu. Nah, Lukas 19. Lukas 19 baca ayat 1 sampai, nanti baca di rumah ya. Ayat 1 sampai 10. Kita langsung, ini ceritanya tentang Zakheus, tahu kan Zakheus? Oke, ayat 2 bilang begini, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia orang yang sangat kaya. Kemudian ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak,
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Goalnya apa dia? Ngelihat Yesus. Berusaha nggak dia? Berusaha. Caranya apa? Panjat pohon. Ya kan? Karena dia melakukan sesuatu. Benar melakukan sesuatu. Jadi ketika kita punya karakter Yesus, kita punya hati yang terus berusaha. Berjuang sampai ke sebuah tujuan. Bisa nggak dia samperin Yesus, dia deketin? Bisa. Tapi dia cuma punya modal, dia cuma gue pengen lihat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Maka berlari ia, ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lebih dari apa yang kita pikirin. Lebih dari yang Zakheus pikirin. Begitu berharganya kita, Pak. Kadang-kadang kita berpikir kita gak layak. Tuhan Yesus udah gak mau sama gue. Banyak dosa saya ngecewain Yesus setiap hari. Tapi yang Yesus pikirkan tentang kita lebih. Zakheus cuma yang penting gue udah lihat Yesus. Yang penting gue udah coba ketemu dia. Yang Yesus mau, saya mau masuk ke rumah kamu. Saya mau masuk ke dalam hidup kamu. Begitu ajaibnya. Waktu saya renungin ini, wah, hebat banget. Punya karakter karena pengenalan akan Kristus. Punya hati karena mengenal Kristus. Berpikir karena tujuan hidup saya yang paling mengenal saya cuma Yesus. Sehingga tempat yang harus pertama saya datang bukan akal budi dan pikiran saya, tapi ke pencipta saya. Karena dia yang tahu tujuan saya ada di sini. Ketika saya tanya yang lain, pasti jawabannya salah. Amin. Yang paling ngerti hidup kita cuma Tuhan. Datanglah sama Tuhan. Matius cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang kan? Bagaimana berpikir dengan kata, bisa nggak orang yang makan, si anak kecil yang makan 5 roti 2 ikan itu makan rotinya sendiri? Kenyangnya sama nggak? Sama. Waktu dikumpulin ada yang punya kue nggak? Dia berpikir dong, ya gue punya, cuma kalau saya kasih, saya nggak makan. Dia makan sendiri bisa nggak? Ada yang lebih yang dia kasih sama Tuhan, memberi. Semua mencatat tentang bagaimana Tuhan memberi. Tapi perikop itu bicara tentang bagaimana kita yang memberi. Tuhan nyembuhin, Tuhan kasih berkat, Tuhan air jadi anggur. Semua tentang Tuhan yang kasih. Bisa melihat, semua tentang berkat. Tapi di part ini yang saya lucu adalah Tuhan minta untuk kita yang memberi. Apa yang terjadi? 5.000 orang laki-laki makan roti dari hasil mukjizat waktu dia beli roti. Terus dia makan roti hasil pelipat kali ganda itu, terus dia makan. Kenyangnya sama, tapi berkatnya beda. Dilebarin bos, dilebarin. Kalau dia nggak kasih tuh roti, dia tetap makan sendiri. Kenyangnya sama dengan dia kasih ke 5.000 orang. Tapi ceritanya yang berbeda. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Yang punya roti dapat nggak? Pasti dapat. Dia bawa pulang, satu bandulan lah. Kita berpikir, Tuhan saya mau kerja, saya mau ini, tapi kita nggak pernah beri buat Tuhan. Kita selalu minta, Tuhan, Engkau berjanji itu.
Aku akan memberkati hidupmu 30, 60, 100 kali lipat ganda. 100 boleh Pak. Nagih janji nggak pernah melakukan perintah tuh. Biasa kan? Ngerti ya? Jadi kita mengenal tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan, berarti pola pikir kita adalah pola pikir Kristus. Pola pikir Kristus adalah mengenal Kristus dengan baik. Bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang lebih dari yang kita lakukan, sehingga kita tidak berhenti di garis itu. Amin. Yang kedua, udah cepat aja nih. Nanti mulai soal terlambat. Memiliki bukan hanya kita memiliki karakter seperti Kristus, tapi yang memiliki keyakinan dan memiliki iman kepada Yesus. Memiliki iman kepada Yesus adalah percaya bukan karena sekedar untung. Kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa saya harus percaya sama Yesus? Untungnya apa? Minggu bisa kerja, ya kan? Minggu kita bisa bekerja, tapi harus ngumpul di tempat ini karena hari Minggu jadwalnya orang Kristen gereja. Mulai berpikir tentang untung-untungan, berpikir memiliki karakter menjadi seperti anak kecil, tidak pernah bertumbuh. Kita buka di Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Saya baca ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mulai memikirkan tentang roh, memikirkan tentang apa yang akan Yesus lakukan ketika Yesus di posisi saya, apa yang akan dia kerjakan ketika di posisi saya. Benar nggak? Karena seringkali saya orangnya logik banget Pak Bu. Logik tuh tadi pagi tuh saya ke rumah bapak saya karena saya ngambil KTP, jadi ada bagian yang harus saya ganti. Kemudian saya udah selesai. Akhirnya saya mampir ke rumah orang tua saya tadi pagi. Kemudian kita punya perdebatan yang cukup panjang selama 2 tahun terakhir saya sama bapak saya. Kita tuh orangnya mirip, nyebelinnya mirip, gitu. Terus egoisnya mirip. Saya tuh sayang banget sama bapak saya karena kita mirip banget. Tapi tau kan orang mirip ketemu orang mirip berantem mulu. Nah itu tuh. Itu. Jadi dia tuh protes. Waktu berapa kali saya ditahan, terus penjara, dia protes banget. Karena dia tahu banget ceritanya, dia tahu banget prosesnya. Dia benci banget. Dia benci banget bukan sama sayanya, sama orang yang bikin saya masuk. Dia merasa tidak puas sampai akhirnya tuh 2 minggu yang lalu dia cerita sama saya. Saya tuh masih sering bangun jam 3 pagi. Terus saya kayak protes, saya kayak nggak tenang, saya bangun setiap sering bangun jam 3 pagi. Terus saya nggak tenang aja nih. Pokoknya tuh orang harus masuk semua, tuh orang harus. Kemudian kan saya melayani Tuhan ya, saya bilang, wah yang akan bela saya bukan apa, saya bilang, yang akan bela kita bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang akan bela kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya bilang, wah tapi gini Pak, saya senang banget masuk penjara, kaget dia. Wah, ini kok senang masuk penjara tuh gimana? Iya, perkara saya nemuin Yesus di sana. Saya benar-benar mengerti yang namanya dipulihkan, yang mengerti yang namanya tujuan hidup saya. Saya jadi habis-habisan, saya ingin melayani Tuhan aja. Bahkan apa yang saya punya sekarang ini, ya kalau Tuhan misalnya ambil, saya udah siap karena ini bukan tentang saya lagi, tapi tentang Kristus yang ada di hidup saya. Saya bilang, kaget dia, kok bisa begini anak ini apa? Lepasin pengampunannya, saya bilang. Saya aja maafin.
Saya suka cita banget, saya keluar penjara, saya nggak kerja jadi jaksa lagi, saya tuh seneng banget, saya bilang. Ini juga bingung, gila dia orang. Iya Pi, gue seneng banget gitu. Jadi nggak usah. Kalau saya harusnya kalau saya senang sekarang, Papa senang. Jangan merasa dilecehin, jangan merasa seperti injak-injak. Tuhan punya cara yang tidak pernah kepikiran sama kita. Saya bilang, wah, tapi kan dia segala macam. Udahlah. Akhirnya Tuhan izinin papa saya sakit. Diare hebat pokoknya. Diare hebat, saya lagi di Bali waktu itu. Wah, saya nggak tenang kan, kembaran saya sakit nih. Waduh, panik itu gimana? Saya bilang sama mama saya, udah sembuh ini, udah siapin ruangan segala macam yang oke ya, saya bilang. Udah, karena saya bilang sama ini, saya nggak pernah menunjukkan apa yang Tuhan bikin sama hidup saya. Saya cuma undang dia lewat Zoom, ikutin kebaktian kayak begini, terus dia ngomong. Dia nggak ngerti kehidupan saya itu bagaimana sekarang, nggak ngerti sama sekali. Akhirnya saya bilang, Pak, mulai hari Senin kantor. Saya bikin kantor, mulai di kantor. Saya harus ngapain? Tugas Papa senang-senang aja, saya bilang. Dia datang, ngantor seminggu 2 kali, gitu kan. Terus baru 2 kali ngantor saya kasih gaji, gitu. Ini kerjaan apa? Udah pokoknya senang-senang aja, saya bilang. Tadi pagi cerita kita ngobrol. Terus saya anterin papa saya sama ibu saya ke tokonya adik saya. Adik saya tuh bikin bisnis akuarium gitu lah, ikan. Naik mobil saya. Terus saya bilang, wah, ternyata enak ya hidup kamu sekarang. Kata bokap saya gitu, papa saya gitu. Ya sebenarnya enak terus, gue bilang. Cuman dulu sih nggak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan. Iya ya, kayak gini aja hidup kita harus senang. Iya Pak, nggak usah. Tuhan tuh udah cukup buat kita. Kita naik mobil enak, kita semuanya enak, kita nggak kesusahan, semuanya enak. Kalaupun kita dalam masalah, kita tahu jalan keluarnya cuma lewat Tuhan. Hidup yang bagaimana Pak yang harus kita cari lagi, saya bilang. Sekalipun kita susah, kita tahu bagaimana yang harus kita lakukan, yaitu tetap menyenangkan Tuhan dalam pesan kita. Dan ayah saya sangat iya ya, saya senang Derry. Ngerti kan maksudnya? Orang gak akan pernah tahu apa yang kamu alami kalau gak kamu menghidupkan Kristusnya supaya orang itu lihat. Itu yang ayah saya. Tahu gak sih, anak nyenengin orang tua, dia gak dengar informasi kita susah aja dia harusnya udah senang. Tapi saking dia bener gak sih, jangan-jangan masih nyangkut nih perasaan anak ini. Itu yang membuat dia benci, balas dendam. Dia pinginnya otaknya cuma gitu. Yang penting anak saya udah merasa terpuas, seperti ada dendam, padahal udah selesai di hati saya. Akhirnya dia ngerti, wah indah banget ya hidup sekarang. Iya Pak, kita harus cari apa lagi? Kita cuma cari belajar Kristus setiap hari, mengenal Yesus setiap hari. Di saat susah bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Tapi kita nggak pernah respon. Bener nggak? Kita selalu sibuk cari hal-hal yang lain, mau bayar uang sekolah, kita cari uangnya, lupa cari Yesusnya. Padahal yang bisa berkatin kita, yang bisa kasih uang kita Yesus. Kalau ada orang yang kasih kita, Tuhan izinkan hatinya tergerak untuk memberi ke kita. Cari Yesusnya Pak. Sesusah apapun. Pak, Bu, saya pernah lebih susah dari Bapak dan Ibu. Di penjara uang 0 Pak. 0 gak punya uang. Saya sama Pacis sama Markus itu tas Indomaret Bu. Lewat tasnya gitu duduk sih Pak. Gitu kan, aduh. Lucu Bu, bener lucu banget Pak. Pakai tas Indomaret, Alfamart, kita taruh Alkitab, kita lewat isi. Orang itu ngangguk, enggak main game Mobile Legend untuk penjaga-penjaga. Enggak masuk perhitungan sama sekali. Tapi waktu kami lihat siapa yang kami bawa, Yesus.
Pengen segera pagi-pagi pergi ke gereja supaya kita bisa buka Alkitab, kita pelajari, kita cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Pengalaman yang tidak pernah saya lupain. Habis-habisan buat Tuhan. Karena Yesus sudah lebih dulu habis-habisan buat saya, Pak. Di saat saya nakal, di saat saya bandel, dia menangis di samping saya, Pak. Apakah dia meninggalkan saya? Tidak sama sekali. Dia nunggu sampai waktu yang terjadi. Saya peluk dia karena nggak ada lagi yang bisa saya ceritain susahnya saya. Begitu hidup kita butuh Yesus. Kita fokus sama uang, kita fokus sama hal-hal yang berbau berkat, sehingga iblis memainkan perannya di situ. Membuat kamu hebat, membuat kamu kaya, mengejar hal yang fana, tapi meninggalkan keselamatan. Tapi mari sama-sama hari ini kita datang dulu sama Yesus. Karena yang sanggup berkatin kita cuma Tuhan Yesus. Pesan saya, setelah kita kaya, setelah Tuhan berkatin kita, semata-mata bukan buat hidup kita, tapi supaya kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Amin. Jadikan kita alat Tuhan untuk berkatin orang lain. Ada orang susah, kita berkatin, memberi. Dan kita pikir, wah, kasta saya sudah naik, saya hebat. Tidak, kamu tidak pernah hebat, Yesusnya yang hebat. Tapi bagaimana ketika Tuhan berkatin hidup kita, kita tetap memiliki karakter Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mau ucapin selamat Paskah. Karena minggu lalu kan saya nggak di sini. Selamat Paskah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di luar dari topik yang mau saya bahas. Tapi kalau kita buka Alkitab tentang Paskah, saya entah kenapa seperti Tuhan suruh bawa sampai tentang ini. Lukas 24. Kalau kita bapak-bapak nanti bapak dan ibu baca di Lukas 24, nanti kita akan menemukan setelah kebangkitan Yesus, apa yang akan kita lihat? Ada 3 karakter. Yang pertama di Lukas 24 bicara tentang murid yang ikut Yesus setiap hari, yang melayani Yesus setiap hari, tapi mereka sama-sama tidak mengenal Kristus. Mereka kaget ketika Tuhan Yesus bangkit. Nggak ada yang percaya Yesus bangkit. Sampai ketika Yesus datang sama mereka, mereka cuma fokusnya sama mukjizat, bikin sesuatu yang keren. Keren murid Yesus. Murid Yesus. Tapi apakah mereka tahu tentang kabar Yesus akan bangkit? Tidak pernah tahu. Yesus sampein, yes, Yesus sampein. Ya. Yang pertama, karakter yang gak boleh kita ikut. Jadi karakter seperti murid Yesus. Yang kedua, kita buka Matius 26. Matius 27. Matius 27 saya bacain ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, ini bukan orang-orang mengenal Kristus. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mereka aja tahu Yesus akan bangkit, muridnya nggak tahu. Kacau bener nggak? Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kuburan itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dan telah mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematraikan kubur itu dan menjaganya. Yang kedua, setelah kebangkitan muncul pribadi-pribadi manipulatif. Murid apa pribadi manipulatif?
Mereka tahu tentang kebangkitan Kristus, tapi mereka manipulasi. Apa bentuk manipulasi? Mereka punya pengetahuan yang hebat ngalahin murid-murid Yesus. Di ayat ke Matius 28 ayat ke-13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ternyata kejadian Yesus bangkit, terus dikasih duit ke penjaga. Ini kan ternyata si kawan itu kan bangkit nih, ini gue kasih duit, ceritanya dicuri ya. Sampai hari ini kalau pendengar-dengar di mana-mana bilang Yesus tuh dicuri, dia bukan bangkit. Ya ini ayatnya. Setelah kebangkitan, ada 3 karakter yang bisa kita pelajari. Yang pertama tentang murid-muridnya, yang kedua tentang orang-orang memanipulatif kebangkitan Yesus, yang ketiga belajar dari Yesus sendiri. Dia bangkit, dia nggak pernah bohong, dia mati, kemudian dia naik surga untuk membuktikan bahwa dia ada dan hidup sampai sekarang. Amin. Dan dia telah naik surga supaya kita nggak susah lagi, supaya kita nggak, ketika kita susah kita tahu datangnya ke siapa, datangnya ke Tuhan Yesus. Supaya ketika kita membutuhkan sesuatu, kita nggak datang ke manusia, kita datangnya sama Yesus. Terus datang sama Dia, karena nama-nama Bapak dan Ibu sekalian ada di hatinya Yesus, ada di rencana Yesus. Mari kita berdoa, kita berdiri berfirman bagi Tuhan. Kami terkadang berpikir terlalu jauh Tuhan tentang masalah kami, tentang problem kami Tuhan, sehingga bukan kami di jalan yang benar, tapi justru membuat kami tersesat. Kami mengira bahwa ini jalan yang benar. Kami mengira apa yang kami lakukan sudah yang terbaik.